Tak hanya Okky Setiana Dewi yang sedang diuji karena komentar para haters di dunia maya. Pedangdut Ayu Ting Ting yang kini telah memiliki 12,4 juta followers di Instagram ternyata menghadapi pula terpaan yang tidak kalah kencang. Bahkan baru-baru ini Ayu sampai meradang gara-gara sejumlah haters menyinggung statusnya sebagai seorang janda, namun menggunakan kata-kata yang tidak sopan serta terkesan melecehkan status janda. Lantas tidak terima dengan kicauan para haters di media sosial, seperti apa tanggapan Ayu dengan nada yang agak emosional melalui sebuah layanan live streaming di media sosial. Nih, pengen cerita ya, orang tuh kadang suka bingung gitu, kasih komentar gitu. Oh dasar lu genit, centil, gak tau diri lo. Nah, bye yang ngomong belum pernah kan ngerasain jadi. Nah, dan sampai situ jadi baru rasain ntar gimana rasanya jadi janda. Jangan suka mengejudge orang, setiap orang juga nggak ada yang mau jadi janda. Ini sudah takdir, sudah tulisan Allah, sudah jalannya Allah. Manusia cuma bisa ngikutin, jadi punya mulut yang pada usil. Kalau dulu pada jadi ntar gimana? Itu serba salah. Bilang begini salah, bilang begitu salah. Si mending janda sah ada bukti. Daripada ngaku kawan ketika bodong. Banyak semuanya begitu. Jadi kalian kalau misalnya ngomong ngatain orang segala macem, maki-maki, misalnya mikir, ntar berbalik ke diri kalian, baru kalian tahu rasanya posisinya tuh gimana. Ngasih tahu buat semuanya. Unek-unek aja. Unek-unek, dengerin. Jangan sampai Tuhan dengar ocehan kalian berbalik semuanya ke kalian, ke diri kalian, baru nanti kalian merasa, oh ternyata begini ya rasanya. Ingat dengan apa yang kalian omongin. Saya sih nggak pernah mau nanggepin nih. Yang penting saya masih banyak yang sayang, masih banyak yang support. Saya masih bisa nyari duit, kerja buat beli apaan aja buat masa depan anak saya. Udah itu saya mah kagak mau ribet. Orang kenal juga kagak saya, maksudnya. Ya udah hidup hidup masing-masing aja udah, nggak usah pakai ganggu-ganggu deh. Iya tapi namanya artis ya harus begitu, resikonya memang besar gitu, jadi mau nggak mau suka nggak suka. Dan ya apa aja ya pasti ya kita nggak bisa apa-apa juga, jadi ya nikmatin aja gitu toh, maksudnya ya yang penting ya sehat saya sama anak saya sama keluarga saya, itu aja. Saya dibilang genit, saya dibilang apa segala macam, karena disinilah kerjaan saya gitu. Saya nyari duit, selagi saya nyari duit masih halal kenapa enggak gitu. Jadi niat saya cuma menghibur dan saya nggak ada maksud apa-apa. Mungkin orang-orang masih banyak yang terlalu sayang sama saya, jadi apapun yang saya lakukan pasti selalu dilihat, pasti selalu diikutin gitu. Ayu Ting Ting bukanlah hanya salah satu artis yang menjadi korban hinaan para haters. Raffi Ahmad yang kini memiliki followers sampai 10 juta di Instagram bahkan mengalami hal yang lebih buruk. Kala itu Raffi yang merasa dihina secara berlebihan oleh seorang haters pernah sampai menelusuri keberadaan orang itu. Namun setelah ditemukan, Raffi sendiri sampai tak tega untuk menyeret orang itu ke jalur hukum karena melihat latar belakang keluarga dan ekonomi dari sang haters. Kadang emang suka keterlaluan juga, tapi rata-rata ya kalau kita pernah juga aku iseng gitu, pernah ke polisi, ada waktunya keterlaluan, pernah aku trace. Pernah aku kasih data-datanya di trace, wah sama polisi udah dicatat semuanya, data-datanya, alamatnya, begini. Mohon maaf, anaknya tukang jualan gitu. Pas ternyata, aku juga nggak tega kan, maksudnya aduh. Jadi gimana gitu, sebenarnya kita tuh sangat bisa banget untuk minta tolong ke polisi, sama polisi ditangkap gitu, kayak teman Ruben kan udah terjadi, Ayu Ting Ting. Tapi yang pernah aku kesal itu yang nipu, rata-rata akun-akun menipu tuh, yang akun-akun namanya Raffi, akun namanya Rafathar. Banyak Bang. Iya, karena sekarang aku kan jualan baju, terus dia bikin sendiri, Rafathar iya ini yang asli jualan baju. Ada pernah waktu sampai orang ketipu 300.000, 200.000 kan kesian. Nah itu yang harus ditangkap, memang lagi dicari tuh kayak gitu, itu dicari. Di kalangan selebritis, banyak artis memang sudah menjadi korban para haters. Tak hanya Okky Setiana Dewi, Ayu Ting Ting, serta Raffi Ahmad. Sejumlah artis bahkan sampai tak cukup sabar menghadapinya, hingga benar-benar melaporkan para haters tersebut ke polisi.
Bahkan baru-baru ini publik dihebohkan dengan penangkapan seorang haters yang menghina artis idolanya di media sosial. Lantas, benarkah sesungguhnya keberadaan para haters yang menghina atau mengganggu privasi orang lain di media sosial bisa dengan mudah dilacak dan ditemukan oleh polisi? Seperti apa penelusuran dari pakar telematika mudahnya melacak para haters? Lalu seperti apa ancaman hukuman pidana, terutama kepada pelaku yang terbukti melanggar pasal undang-undang tentang ITE? Memang banyak cara untuk melacak seseorang yang mungkin memberikan komentar negatif tentang kita, melakukan pencemaran atau fitnah segala macam gitu ya. Yang pertama tentunya adalah bagaimana kita mengetahui misalnya IP address orang tersebut gitu. Kemudian juga kalau misalnya dianggap mengganggu merupakan satu tindak pidana, ya kita harus juga berkoordinasi atau memberikan laporan pada pihak kepolisian. Kan aku juga banyak teman-teman di polisi kan. Aku sama teman dekat tolong ditrace dulu siapa gitu. Kalau memang keterlaluan banget kita bisa tangkap. Undang-undang ITE itu kan ada pencemaran nama baik, penghinaan gitu kan. Jadi kalau misalnya terbukti melanggar pasal di Undang-undang ITE di atas 5 tahun itu. Ya, karena Undang-Undang ITE itu kan di luar KUHP itu lex spesialis, jadi bisa ditahan. Di tengah fenomena haters yang menghujat artis makin mewabah, namun sejumlah selebriti yang juga kerap merasakan pengalaman diganggu haters masih mencoba untuk sabar dalam menghadapinya. Para pemain sinetron anak jalanan seperti Gerald dan Kathy mencoba melihatnya sebagai lelucon yang tidak hanya menghibur, tapi juga membangkitkan motivasi dalam bekerja. Gerald yang memerankan tokoh Haikal bahkan merasa tertantang, terutama untuk merubah seorang haters menjadi lovers atau penggemar setianya. Kalau komen-komen di Instagram, komen-komen di sosmed sih nggak perlu ditanggepin ya, karena ya biarlah mereka berkaryanya di komen seperti apa gitu. Cuman kalau ketemu langsung ya udahlah, kita ajak ngobrol, kita ajak ya biar kenal lebih dekat lah, biar dari haters berubah jadi lovers, fans gitu sih. Aku biasa-biasa aja sih. Kadang-kadang aku biarin, cuma kalau lagi bosan aku tanggepin gitu loh. Aku tampil lagi ajakin bercanda, mereka malah makin marah, malah makin lucu menurut aku. Ya mungkin juga tips yang juga penting juga adalah bahwa sekarang ini era komunikasi berubah gitu ya. Yang tadinya mungkin informasi satu arah sekarang interaktif dan semua memberikan informasi, sehingga kalau kita melihat ya kita juga tidak perlu juga terlalu responsif, emosional menanggapi komentar-komentar yang ada di media sosial gitu. Karena biasanya komentar tersebut kan juga tidak berusia lama dan juga memang ya bisa jadi dianggap aja sebagai hiburan aja lah, kecuali memang itu benar-benar mengganggu mungkin keamanan diri kita gitu, privasi kita segala macam, mungkin itu bisa ditindaklanjuti kepada pihak yang berwajib. Dari kisah Ayu Ting Ting yang marah karena diserang haters, hingga Raffi Ahmad yang hampir menyeret haters ke penjara, seperti apa kisah persaingan sengit para finalis jelang babak live show The Voice Indonesia? Seperti apa persaingan yang juga terjadi di kalangan coach, yaitu di antara Coach Agnes melawan Coach Yudika. Lalu bagaimana suasana lokasi syuting tempat Haris J beradu akting untuk sinetron Ramadan nanti? Tunggu kisahnya sesaat lagi, hanya di Intens. Menyambut bulan suci Ramadan, RCTI mempersembahkan acara spesial yang menghadirkan penyanyi muda dari Inggris Haris J di sinetron Religi. Lantas seperti apa aksi akting Haris yang disebut-sebut Justin Bieber dari Inggris itu? Dan bagaimana pula persiapan para finalis The Voice Indonesia menuju babak live show? Seperti apa pula persaingan sengit antar Coach Agnes dan Coach Yudika dalam menjagokan para finalis?